Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para dewan pengurus Masjid Al-Ikhlas betul, yang kami hormati, jajaran pengurus RT yang kami hormati pula, serta bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita awali tausiah ini dengan sama-sama bersyukur. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena insya Allah sholawat kita itu, dengan kita bersolawat kepada Nabi, maka kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak yaumil qiyamah. Bapak Ibu, para adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ini berapa sampai jam berapa? Sampai jam 12, Masya Allah. Saya ini habis ceramah tadi, sudah habis suaranya, sehingga suara saya kok berubah pertama kali panggil salam ini. Karena tadi sudah badai subuh sekitar jam 6 sampai jam 7 itu ceramah di tempat lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan materi yang menurut saya sangat penting sekali, sehingga panjenengan harus menegakkan punggungnya, luruskan. Termasuk bapak-bapak, adik-adik juga fokus, HP-nya ditaruh, tidak usah foto saya. Foto saya nanti, ala itu sama saja. Masih bisa lihat saya di YouTube banyak, insya Allah. Bisa cari saya di media sosial, walaupun belum terkenal ustadz-ustadz yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan, saya ini dari Pamekasan, Madura. Jadi saya ini MA, Madura asli. Madura asli. Tahun 2018 saya tugas ke Madiun, sebelumnya saya di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang sekarang menjadi IKN. Ya, jadi di sana ada namanya PPU, Penajam Pasir Utara itu, yang sekarang menjadi IKN. Dulu namanya Balikpapan Seberang, sekarang menjadi PPU, menjadi kabupaten tersendiri. Sedangkan saya tinggalnya di kota Balikpapannya itu 11 tahun. Di Madiun baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesyukuran dan rasa hormat yang setinggi-tingginya saya diundang ke tempat ini, ke TPA ini, ke masjid ini, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika kemarin saya diundang, saya pun mempersiapkan diri apa yang harus saya sampaikan dan apa yang harus saya berikan kepada panjenengan semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mau bertanya, panjenengan kalau melihat putra putrinya bisa ngaji, seneng boten? Seneng Pak G? Kalau lihat putra putrinya sholatnya tertib, seneng boten? Nah, alhamdulillah, ternyata semua kita satu pemahaman, satu keinginan, memiliki keturunan yang mengajinya bagus, sholatnya juga bagus, yang insya Allah melalui TPA atau TPG di sini? TPA Ar-Rahim di Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita semuanya, putra dan putri kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa menghafal Al-Quran, dan tentunya juga memiliki karakter-karakter yang baik.
Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak panjenengan merenung. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Tiap tahun, tiap Rabiul Awal, pakai beginian juga. Apa ini namanya? Saya tidak tahu. Ya ada kuenya, ada tampilannya, macam-macam. Sehingga panjenengan pagi ini mendapatkan satu hal atau satu pemahaman. Oh iya ya, ternyata Maulid Nabi itu penting sekali untuk dilakukan, diadakan setiap tahun. Alasannya tak kasih hari ini. Alasannya yang tadi itu, kalau panjenengan sudah melihat putra-putrinya bisa ngaji, bisa sholat, artinya kalau melihat anak kita itu soleh dan solehah, seperti itulah Nabi Muhammad SAW berjuang mengantarkan masyarakat saat itu, mengajak masuk Islam hingga mereka mengenal Al-Quran. Al-Quran kemudian sampai ke kita, dibaca oleh kita, kemudian dipelajari oleh anak-anak kita. Maka kemudian terhantarlah masyarakat Arab saat itu menjadi masyarakat yang hebat, masyarakat yang soleh dan solihah. Itu asbab Al-Quran yang dipelajari oleh kita semuanya. Saya pernah merenungi satu kata yang menjadi tugasnya Bapak Polisi. Kalau di sini ada namanya Kamtibmas, keamanan, ketertiban masyarakat. Bagi kita mungkin sederhana, apa cuman keamanan, wong gak ada apa-apa. Apa ketertiban, wong gak ada apa-apa. Ketika sudah terjadi pencurian, ketika sudah terjadi kriminal, baru kita menyadari bahwa Kamtibmas itu penting. Padahal dalam keseharian kita, Allah biasa saja, tidak ada apa-apa. Dan tahu kapan jenengan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang menerapkan atau menjunjung tinggi keamanan, ketertiban, itu harus dipahamkan, dididik dan dibimbing hingga mereka akhirnya paham ternyata keamanan itu penting, memiliki perilaku yang baik itu penting, menghormati tetangga itu penting, sehingga terciptalah yang namanya ketertiban dan keamanan. Masya Allah. Jadi banyak sekali hal sederhana dalam kehidupan kita yang menurut kita itu sederhana, tapi untuk mewujudkannya itu memerlukan perjuangan panjang, pengorbanan harta, air mata, perasaan dan lain sebagainya. Makanya kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, agar kita memahami betapa Nabi Muhammad berjuang di Mekah, kemudian diusir, kemudian beliau pindah ke Madinah. Itu bukan 1-2 hari. Di Mekah itu berlangsung sekitar 13 tahun. Nabi Muhammad itu pernah diboikot, disyiib namanya. Sampai digambarkan dalam sirah itu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya makan akar pepohonan. Kita tidak sampai makan akar, paling akarnya singkong. Singkong kan enak. Kalau singkong akar pepohonan, Masya Allah mungkin gigi kita yang patah langsung. Nah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah serta bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Madinah pun Nabi Muhammad bukan kemudian bersantai, kemudian hanya pergi ceramah seperti saya. Nabi Muhammad benar-benar dalam rentang waktu 22 tahun lebih itu merupakan sebuah perjuangan dan pengorbanan yang sangat pantas sekali untuk kita pelajari, untuk kita baca sirahnya. Tidak hanya di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal ini spesialnya. Makanya kemudian kenapa Nabi Muhammad sampai bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in au kama qala. Tidak sempurna iman saya dan panjenengan hingga Nabi Muhammad itu lebih dicintai daripada diri kita. Padahal ibu-ibu lebih cinta sama siapa? Nabi atau suaminya? Oleh suami aja dulu Ustaz. Bapak-bapak lebih cinta siapa Pak?
Oh istri, Masya Allah. Nah, itu apa namanya? Mari kita jadikan sebuah refleksi. Nabi Muhammad belum pernah lihat kita, tapi doanya beliau itu sudah sampai ke kita saat ini. Nabi Muhammad memikirkan kita itu dari sebelum kita lahir. Nabi Muhammad mendoakan kita itu dari sebelum kita lahir. Lihat kok diajak solawatan kok sekek, kata orang Bugis, pelit. Mau membaca solawat aja kok pelit. Masya Allah, tentu harus dikoreksi iman kita. Kalau kemudian kita diajak solawatan, diajak maulidan seperti ini, kemudian kok berat. Nabi Muhammad SAW itu perjuangannya sangat berat sekali. Makanya kalau saya baca sirah Nabi, coba panjenengan kalau sewaktu-waktu punya rezeki, beli buku tentang sirah Nabi. Kalau ndak mengalir air mata panjenengan, berarti memang harus ada yang dicek hatinya. Hampir semua orang, bahkan non muslim sekalipun, membaca sirah Nabi itu pasti nangis. Nggak ada yang nggak nangis. Bahkan sekalipun pendosa sekalipun membaca tentang perjalanan Nabi Muhammad itu menetes air mata. Padahal kita tidak pernah ketemu, tidak pernah foto bareng, tidak pernah selfie bareng, tapi kenapa menyebut namanya itu bisa tersentuh hati kita. Nyebut suami aja kadang-kadang biasa aja. Bapak-bapak nyebut istrinya, alah biasa aja. Nyebut orang, seseorang yang kita tidak pernah ketemu, mimpi aja enggak, ketemu juga enggak, papasan juga enggak, tapi menyebut namanya, air mata kita itu langsung menetes. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau nanti diajak maulidan, diajak sholawatan, itu alasannya Nabi Muhammad itu sudah mendoakan, sudah memikirkan, memohonkan ampun untuk kita, bahkan sebelum bertemu dengan kita semuanya. Maka kalau kita diajak sholawatan, ayo semangat. Semangat. Tidak harus nunggu maulid Nabi, tidak usah nunggu Rabiul Awal, kelamaan. Setiap saat, setiap momen, kalau kita memiliki kesempatan, mari kita bersolawat. Apa itu solawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa artinya Bu? Pak, Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah rahmat, ala Sayyidina Muhammad, kepada Tuhan kami, kepada pimpinan kami. Siapa namanya? Muhammad. Muhammad sendiri itu adalah isim maf'ul, yang artinya secara bahasa orang yang terpuji. Makanya kalau punya anak cowok, kasih nama Muhammad, diawali Muhammad. Berharap, berdoa kepada Allah semoga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sholli, limpahkanlah rahmat, ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita, kepada pimpinan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya ajmain semuanya. Lah kok kita masih pelit, masih berat untuk bersolawat? Mari kita cek dalam Al-Quran. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna, semuanya bersolawat, 'alan nabi, kepada Nabi Muhammad. Ya masa Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad, malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kayak mana bentuk solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Allah itu pencipta, Tuhan, maka Allah itu bukan solawatnya tidak seperti kita.
Kalau kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah, maka Allah itu ada dua cara sebagaimana kami baca di kitab tafsir. Caranya Allah memberikan bersolawat kepada Nabi. Satu, memuji Nabi dengan menyebut nama Nabi di hadapan para malaikat. Ini hambaku yang paling mulia, paling agung. Yang kedua, Allah menurunkan rahmat. Itu cara Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Lah kalau para malaikat bagaimana solawatnya? Bil istighfar, memohonkan ampun untuk Nabi Muhammad. Maka kalau Allah saja bersolawat, malaikat saja bersolawat, maka kemudian kita diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang beriman Pak ya. Di sini seruannya yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, hei manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu, bersolawatlah kalian semuanya alaihi, untuk Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan kirimkanlah salam penghormatan kepada beliau. Ini perintah Allah. Perintah Allah, Allah saja sudah memberikan contoh. Allah Subhanahu wa taala bersolawat, para malaikat bersolawat. Ayo kita jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini lama sekali kalau sampai jam 12 ini. Ya enggak sampai lah jam 12 Bu ya. Tak kasih poin-poin pentingnya saja. Yang berikutnya, ini yang paling penting setelah solawat. Kenapa kita harus bersolawat? Kita tidak boleh pelit-pelit bersolawat. Yang kedua adalah, kenapa kita, yang pertanyaan pertama tadi, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi tadi? Bapak Ibu, kalau panjenengan pernah melihat putra putrinya atau melihat anak tetangga atau siapa saja deh nakal misalnya, berperilaku tidak baik, apa yang panjenengan lakukan? Paling minimal ngelus dodo. Ya Allah, semoga anakku tidak begitu. Ini kalau melihat perilaku semacam itu. Kalau melihat anak yang misalnya panjenengan ikut lomba, menghadiri sebuah perlombaan, kemudian mendengar seorang anak membaca Al-Quran bagus banget, hafal Al-Quran, sedangkan anak kita tidak hafal Al-Quran atau belum bisa baca Al-Quran, apa yang panjenengan lakukan? Berdoa, semoga ya anakku bisa seperti anak itu. Artinya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, meniru orang yang lebih baik dari kita itu naluriah, manusiawi. Kalau kita lihat anak tetangga kok soleh, gimana ya anakku biar soleh, tidak gablek kayak gini. Naluriah. Entah kita mau memperingati Maulid Nabi ataupun sekedar untuk mencari orang yang levelnya di atas kita, itu sangat naluriah, bahkan dalam semua hal. Kalau lihat tetangga tambah kaya, kita juga pengen dah. Lihat tetangga tambah naik jabatannya, pengen juga. Tambah banyak ininya, pengen juga. Pun demikian juga kalau anak tetangga berprestasi, memiliki kelebihan ini itu, kita juga pengen. Itu naluriah. Makanya kenapa dengan memperingati Maulid Nabi, harapannya kita juga meneladani semua kebaikan-kebaikan Nabi. Semoga nanti itu bisa terwujud kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pantas untuk diteladani, ditiru. Ini yang paling penting. Kalau kita renungkan lebih dalam, Masya Allah, orang tua yang bahagia, orang tua yang sampai mendapatkan qurrata a'yun sebagaimana dalam Al-Furqan, itu adalah orang tua yang ketika melihat anaknya, yaitu tadi, akhlaknya baik, pinter ngaji, sholat 5 waktunya tidak perlu diobrak-abrik. Tapi kalau ketiga hal ini masih diobrak-abrik, ngelus dodo, gimana ya Allah ya Rabbi. Mungkin kita nangis kepada Allah, ya Allah anak saya ini gimana kok tidak mau sholat.
Ya Allah, anak saya ini kok tidak mau ngaji, jajan terus. Berat Pak. Makanya kalau Nabi sampai 22 tahun lebih, kita pun juga mengantarkan diri kita, mendidik diri kita dan anak-anak kita, itu juga bukan hanya 1-2 hari. Lama sekali. Bahkan mungkin kita perlu harus mengeluarkan uang kita, harus mengeluarkan air mata kita, memeras keringat kita untuk mendapatkan kata soleh dan soleha itu. Panjenengan kalau tanya nanti ke tetangga, Pak atau Mas, Mbak, gimana anaknya kok bisa soleh? Itu Masya Allah, itu perjuangannya juga berat. Bukan berdoa kemudian langsung jadi. Tidak ada ceritanya begitu. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh. Tidak ada, itu butuh proses, butuh bimbingan, butuh arahan, bahkan butuh jeweran. Gak gampang. Makanya kemudian baik itu mahal. Kesimpulan saya kalau saya merenungkan ini, baik itu mahal, soleh itu mahal. Memang kalau kita lihat akhirnya seakan-akan itu murah, tapi perjuangan orang tua yang mengantarkan anaknya soleh, soleha, itu sudah berlinang air mata, menahan emosi, mengeluarkan biaya sampai mencapai anaknya menjadi soleh, soleha. Tidak gampang, sekali lagi tidak gampang. Sebagaimana Nabi pun juga berjuang, berdakwah, menyampaikan agama ini hingga sampai kepada kita, itu sampai mengorbankan semua hal dalam hidupnya. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Rasanya sebenarnya kalau saya diundang ceramah maulid itu dan menceritakan tentang Nabi itu, sebenarnya saya merasa tidak sanggup. Tapi karena ini adalah tanggung jawab keilmuan, makanya kemudian insya Allah saya hadir. Ya, insya Allah saya hadir. Karena apa? Sekali lagi pengen sekali, baik di lingkungan ini ataupun kota Madiun secara khusus, itu lahir muncul anak-anak generasi yang soleh soleha, yang isinya kota Madiun atau RT sini sajalah, itu adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Kalau soleh soleha itu tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Panjenengan kalau pernah bertemu atau memiliki kawan yang anaknya pernah berurusan kriminal, berurusan dengan pihak berwajib, tidak bisa tidur, keluar duitnya, nangis tiap hari tiap malam, tidak kelar-kelar kasus anaknya, berat sekali. Nah, jadi yang pertama itu, kebutuhan kepada orang yang lebih tinggi kebaikannya, kesolehannya, itu memang manusiawi, tidak bisa dihindari, tidak bisa dicegah. Kita akan selalu meniru orang yang ada di atas kita. Yang berikutnya, yang ini agak berat, ini mungkin agak berat memahaminya. Contoh-contoh orang baik dalam kehidupan itu adalah standar nilai itu. Standar nilai, Pak. Misal di tengah-tengah ini, mohon maaf, ini saya sebut beberapa tokoh-tokoh penting misalnya. Saya sebut misalnya Pak RT misalnya. Kalau Pak RT itu soleh, maka kemudian itu menjadi tolak ukur kebaikan. Pun demikian juga penegak hukum, polisi misalnya, jaksa misalnya, kemudian mereka itu soleh soleha, maka pada mereka itu melekat contoh-contoh kebaikan. Misalnya Pak Camat, Pak Lurah, Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kotamu yang kemarin misalnya begitu. Itu adalah simbol-simbol kebaikan yang kalau tidak ada mereka di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah masyarakat, terus kita akan mencontoh siapa? Misal, mohon maaf nih, kemudian kita memiliki Pak RT yang mungkin tidak baik. Apa tenang hidup kita di RT ini? Tidak tenang, Pak. Pun demikian juga kalau penegak hukum di tengah-tengah kita ini tidak baik. Apa tenang kita bertemu dengan dia? Takut jadinya. Takut. Kita kemudian punya pemimpin yang tidak baik. Pemimpinnya aja bobrok kayak gitu, kemudian masyarakatnya diharap baik. Tidak bisa.
Nggak bisa. Maka kalau lingkup terkecilnya adalah seorang kepala rumah tangga, bapak, minimal sekali bapak ini mencontohkan kebaikan sebagai contoh kebaikan di minimal lingkungan terkecilnya, yakni rumah tangga. Makanya dari berbagai macam referensi yang saya coba baca, ya, saya ini suka nulis Pak, ya, suka nulis dan ya beberapa sudah menerbitkan buku. Ya. Santri saya itu tak suruh nulis, tiap tahun menerbitkan buku. Tentu saja saya harus memberi contoh, makanya saya nulis juga. Ya, itu syarat naik kelasnya. Satu kelas wajib bikin satu buku. Sekarang kan sudah tidak ada UN. Dulu saya pernah baca di berita itu ada sejoli, tidak lulus UN si cewek, cowoknya nolong, nyemplung juga ke sungai. Ya wassalamualaikum. Itu gara-gara. Nah sekarang tak kasih yang lebih positif, menulis. Karena kita sebenarnya biasa nulis WA, nulis status, aku mumes dasku. Coba panjenengan tiap hari nulis, mulai dasku mumet hari ini nulis begitu. Besoknya nulis lagi, aku bahagia. Besoknya lagi, 1 bulan berapa sudah tulisannya panjenengan? Jadikan buku itu, ternyata aku sudah menulis ribuan status. Dan itu nanti menjadi tulisan yang benar-benar lucu. Sampean sendiri bisa ketawa baca tulisan sampean sendiri, baca statusnya sampean sendiri yang sudah dibukukan. Ya statusnya nesu misalnya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka orang-orang tertentu mulai dari kepala rumah tangga, seorang ibu, seorang pejabat RT misalnya, seorang penegak hukum misalnya, seorang camat, seorang lurah, seorang kepala wali kota misalnya, seorang gubernur sampai presiden, mereka seharusnya lah yang memberikan contoh-contoh kebaikan. Siapa kalau tidak ada mereka siapa? Maka kemudian kita tidak punya contoh. Tidak punya contoh di tengah-tengah kita, bagaimana kemudian kita akhirnya mencontoh yang tidak baik. Ada satu kekhawatiran yang sangat perlu menjadi kewaspadaan kita para orang tua. Saya menyebutnya dengan contoh palsu. Bapak Ibu pernah nonton film Korea? Ada yang sedang nonton drakor Bu? Ada. Kalau tidak apa-apa, biasa saja. Ya. Panjenengan kan kalau lihat film Korea itu kan artisnya kan putih-putih, cantik-cantik gitu. Yang cowoknya ganteng-ganteng, tinggi-tinggi. Saya aja sampai iri. Gimana ya saya caranya bisa tinggi? Gimana caranya saya bisa putih gitu? Masya Allah gitu. Panjenengan belum membaca sisi kelamnya, sisi gelapnya. Bagaimana mereka bunuh diri ketika mereka sudah tidak laku. Artis Korea itu ketika sudah tidak laku, tidak ada yang mau menampilkan mereka, itu bunuh diri Pak. Tapi bagi kita, ya kenapa kok film Korea itu sangat diminati oleh kaum ibu-ibu? Karena itu menguras perasaan. Ibaratnya kalau kami orang Madura mau nempeleng hari ini, tempeleng juga saat itu. Kalau Korea mau nempeleng hari ini, besok baru terlaksana. Dikuras dulu perasaannya lama banget. Makanya kemudian sampai nangis-nangis yang nonton itu. Aduh kasihan. Mirip banget dengan film Indosiar. Mau nabrak, yang nonton itu masih seperti minum kopi, nabraknya masih besok. Itu film Indosiar sama film Korea itu. Nah, apa yang sebenarnya berbahaya dari itu semuanya? Anak-anak kita, termasuk saya dulu, ini saya juga baru menyadari. Dulu seneng banget dengan Dragon Ball, seneng banget dengan Spider-Man. Adik-adik pernah nonton Spider-Man? Oh pernah nonton Superman? Itu nyata atau enggak itu? Masalahnya di situ. Ya, itulah yang disebut dengan contoh palsu. Seakan-akan contoh yang baik itu bisa terbang. Anak kita terbang dari plafon, patah. Bapak ibunya yang pusing. Aduh lele, sampean kok pada karep. Akhirnya ya Allah, ada anak tetangga saya itu, Pak pecah lututnya. Pecah lututnya, entah niru atraksinya siapakah. Akhirnya sekarang jalannya pincang.
Atau kemudian adik-adik yang kecil-kecil ini niru Tom and Jerry. Tom and Jerry itu kan dibanting-banting nggak pernah mati. Akhirnya yang sering dilakukan ya mirip-mirip dengan itu. Makanya sekarang itu banyak sekali bullying. Salah satunya adalah dari contoh palsu itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hari ini mengadakan Maulid Nabi. Memang kalau membaca sejarah Nabi itu tidak cukup 1 jam, tidak cukup 2 jam, perlu berhari-hari agar kita ini bisa meresapi. Yang kedua, mari kita paling tidak minimal, kalau kita tidak bisa mengubah se-Indonesia, kalau kita tidak bisa mengubah se-provinsi, kalau kita tidak bisa mengubah se-kota, kita tidak bisa mengubah se-RT, minimal kita mengubah sekeluarga kita. Mari kita hadirkan contoh-contoh kebaikan itu dalam keluarga kita. Kenapa? Karena anak-anak kita, bahkan diri kita sebenarnya cinta dan suka dengan yang namanya kebaikan. Dalam Al-Quran, kenapa kita menyebutnya wa amaru bil ma'ruf, dan perintahkanlah pada wa'mur bil urfi atau bil ma'ruf. Karena ma'ruf itu adalah kebaikan. Kebaikan itu memang sudah umum, sudah banyak orang tahu, sehingga ketika melakukannya orang senang. Itu namanya yang disebut dengan ma'ruf. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kesimpulannya. Semoga panjenengan semuanya bisa menangkap apa yang saya sampaikan, agar ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita ini sangat butuh contoh-contoh kebaikan dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, kalau kita tidak bisa memberikan contoh kebaikan 100%, jangan sampai ditinggalkan semuanya. Mari kita contohkan kebaikan-kebaikan itu dalam keseharian kita. Sebagai closing statementnya ya, closing speechnya, sebagai renungan juga. Pernah dengar sebuah cerita, seorang kepala rumah tangga, dia adalah seorang maling. Yang dia maling, dia suka nyolong barangnya tetangga. Apa tujuannya? Tujuannya dia mencuri miliknya tetangga itu, dia mau membiayai anaknya, walaupun ini salah, tapi tujuannya baik. Apa itu? Semoga suatu saat anak saya tidak jadi maling. Ini renungannya. Bahkan orang jahat, orang buruk sekalipun tidak ingin mewariskan keburukan. Tidak ingin. Semuanya ketika nalurinya sehat, ketika batinnya masih sehat, ketika jiwanya masih sehat, insya Allah semuanya ingin mewariskan kebaikan. Saya kira itu ibu-ibu sekalian, ini tidak perlu ada pertanyaan kan? Kalau nanti ada pertanyaan, kelamaan kalau ada pertanyaan ini ya. Mungkin lain kali kalau ada waktu, insya Allah tanpa harus ada acara ini itu, kalau pengen sharing terkait dengan pesantren Darul Madinah ataupun terkait dengan keterampilan anak yang harus dimiliki oleh anak-anak kita, dikembangkan dari anak-anak kita, insya Allah saya concernnya di pendidikan. Saat ini sebagaimana dibacakan oleh MC tadi, diamanain sebagai pimpinan Darul Madinah, dan concern di dakwah ya, literasi menulis. Insya Allah santri kami itu sudah menulis dari tahun 2020 itu sudah sekitar 30 buku, dan alhamdulillah semuanya ber-ISBN, karena memang agar mengisi dengan hal-hal yang positif ya, mengisi dengan hal-hal yang positif. Jadi menulisnya hal-hal yang positif, insya Allah nanti itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Semoga kita yang hari ini hadir dan yang belum berkesempatan hadir senantiasa berniat bermujahadah untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga